Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Aulia Maulida. Saya dari kelas PGMI 2B. Di sini saya akan menceritakan tentang biografi Sunan Kalijaga. Jangan lupa menonton. Sunan Kalijaga merupakan salah satu dari ke-9 wali atau Wali Songo. Nah, Sunan Kalijaga lahir di Tuban pada tahun 1450 Masehi. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Tuban dengan nama asli Raden Said atau Raden Sahid. Masa muda dari Sunan Kalijaga ini terdapat dua versi. Pada versi pertama mengatakan bahwa Sunan Kalijaga yang kala itu masih menggunakan nama Raden Said seolah pencuri, namun beliau melakukan perampokan dan pencurian ini bukan untuk dinikmatinya sendiri, melainkan untuk rakyat kecil. Kala itu, Raden Said yang telah mendapatkan pendidikan agama sejak kecil, khawatir akan kondisi masyarakat Tuban yang selalu diliputi oleh kemiskinan dan membuat jiwanya memberontak. Raden Said tentu saja sudah menyampaikan kekhawatirannya tersebut ke ayahnya, tetapi sang ayah hanyalah raja bawahan dari kekuasaan kerajaan Majapahit pusat. Kemudian, rasa solidaritas dan simpati dari Raden Said kepada rakyat Tuban membuat beliau melakukan aksi nekat berupa pencurian bahan makanan di gudang kadipaten. Setelah melakukan pencurian, Raden Said secara diam-diam membagikannya kepada rakyat Tuban. Namun, aksi tersebut diketahui oleh penjaga kadipaten hingga menyebabkan beliau mendapatkan hukuman berupa pengusiran dari Tuban. Setelah pengusiran tersebut, Raden Said mengembara tanpa tujuan yang pasti, tetapi tetap dengan misi yang sama, yakni merampok dan mencuri demi kepentingan rakyat kecil. Kemudian, beliau menetap di hutan Jatiwangi menjadi seorang berandal yang merampok orang-orang kaya yang melewati daerah hutan tersebut. Sementara dalam versi kedua mengungkapkan bahwa sejak kecil Raden Said adalah sosok yang nakal dan tumbuh menjadi seorang yang sadis. Beliau bahkan dikatakan pernah membunuh orang dan mendapatkan julukan berandal Lokajaya. Kenakalan Raden Said berhenti setelah bertemu dengan Sunan Bonang dan bertobat berdasarkan serat Lokajaya. Kala itu Raden Said tengah bersembunyi di hutan sambil mengintai calon mangsa yang lewat. Kebetulan saat itu terdapat orang tua yang menggunakan pakaian serba gemerlap yang tak lain adalah Sunan Bonang. Lantas, Raden Said langsung mendekat dan merampas harta dari Sunan Bonang. Tetapi sang Sunan telah mengetahui niatnya tersebut dan mengeluarkan kesaktiannya dengan menjelma menjadi 4 wujud. Melihat hal itu, Raden Said merasa ketakutan dan melarikan diri. Namun, kemanapun dirinya pergi selalu berhasil dihadang oleh Sunan Bonang. Hingga pada keadaan terpojok, Raden Said merasa takut dan bertaubat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah peristiwa tersebut, Raden Said diangkat menjadi murid dari Sunan Bonang dengan syarat bahwa Raden Said harus menunggu Sunan Bonang di pinggir sungai sambil menjaga tongkat miliknya. Penantian Raden Said di pinggir kali itulah yang menjadikannya disebut dengan Sunan Kalijaga, berarti menjaga kali atau sungai. Sunan Kalijaga yang bernama asli Raden Said memiliki ayah yang bernama Raden Saur Tumenggung Wilaktikta dan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Sunan Kalijaga memiliki 3 orang istri, yaitu yang pertama dari pernikahannya dengan Dewi Sarah. Beliau memiliki 3 anak, yakni Raden Umar Said atau Sunan Muria, yang kedua Dewi Rukayah, yang ketiga Dewi Sofia. Nah, yang kedua, sementara itu dari pernikahannya dengan Siti Zainab, anak dari Sunan Gunung Jati. Beliau dikaruniai 5 anak, yaitu Ratu Pembayun, Nyai Ageng Panegak, Sunan Hadi, Raden Abdurrahman, dan Nyai Ageng Ngerang. Nah, yang ketiga, lalu dari pernikahannya dengan Siti Hafsah,
belum diketahui secara jelas siapa nama putranya, perlu diketahui bahwa Siti Hafsah ini adalah putri dari Sunan Ampel. Nah, dalam beberapa catatan sejarah, Sunan Kalijaga juga memiliki banyak guru, terutama dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Nah, beberapa guru tersebut adalah yang pertama Sunan Bonang, nah yang kedua Syekh Siti Jenar, yang ketiga Syekh Sutabaris, yang keempat Sunan Gunung Jati. Nah, yang pertama yaitu ada Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah sosok guru yang memberikan nama Sunan Kalijaga kepada Raden Said ini. Sunan Bonang berperan menjadi seorang guru yang mampu mengubah kenakalan Sunan Kalijaga menjadi sosok yang patut diteladani hingga saat ini. Kala itu, atas dakwah Sunan Bonang yang mana mampu menunjukkan kesaktiannya dalam mengubah buah aren menjadi emas, membuat Raden Said bertaubat dan berusaha menjadi orang yang lebih baik. Bahkan atas hal itu pula Raden Said yang berubah julukannya menjadi Sunan Kalijaga pun turut menjadi anggota dari Wali Songo. Nah, melihat kearifan ilmu dari Sunan Bonang menyebabkan Raden Said ingin belajar dengannya. Sunan Bonang tentu saja mau menerima Raden Said untuk menjadi muridnya dengan syarat bahwa dirinya harus bertapa di pinggir sungai hingga Sunan Bonang menemuinya kembali. Setelah penantiannya di pinggir sungai itu, Sunan Bonang menemui Raden Said kembali dan membawanya menuju Ngampel Gading untuk mendapatkan pembelajaran agama. Nah, yang kedua, Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar adalah sosok guru yang mengajari Sunan Kalijaga akan ilmu ilafi. Beliau ini juga merupakan orang pertama di Pondong Giri Amparan Jati. Nah, yang ketiga ada Syekh Sutabaris. Syekh Sutabaris adalah seorang guru agama yang tinggal di Pulau Upih yang terletak di kota Malaka, sekaligus menjadi pusat perdagangan kala itu. Di pulau tersebut, Sunan Kalijaga mendapatkan perintah dari beliau supaya dirinya kembali ke Jawa dan membangun masjid sekaligus menjadi penggenap dari Wali Songo. Kembalinya Sunan Kalijaga ke Jawa, kemudian menetaplah di Cirebon dan bertemu dengan Sunan Bonang. Desa tempat bertemunya tersebut dikenal dengan Desa Kalijaga. Nah, yang terakhir ada Sunan Gunung Jati. Berdasarkan hikayat Hasanuddin, kehadiran Sunan Kalijaga di daerah Cirebon adalah untuk menyebarkan agama Islam, sekaligus menuntut ilmu kepada Sunan Gunung Jati. Bahkan disebutkan pula bahwa Sunan Bonang beserta keluarga Sunan Kalijaga dan Pangeran Kadarajat atau Sunan Derajat juga turut berguru pada Sunan Gunung Jati. Kemudian, putri dari Sunan Gunung Jati yang bernama Siti Zainab diperistri oleh Sunan Kalijaga yang dikaruniai 5 orang anak. Strategi berdakwah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu wali songo yang penuh dengan ide-ide kreatif dalam berdakwah. Salah satunya dengan media wayang kulit. Kesenian wayang kulit yang awalnya berisi kisah-kisah Hindu diganti oleh Sunan Kalijaga menjadi kisah-kisah yang berisikan ajaran Islam. Salah satu contohnya yaitu Jamus Kalimasada. Sebagaimana dijelaskan dengan Siti Wahidoh dalam buku Intisari Sejarah Kebudayaan Islam. Strategi dakwahnya diawali dengan mengajari masyarakat membaca kalimat syahadat terlebih dahulu dengan hati ikhlas supaya mereka dapat masuk Islam secara agama. Kemudian, selama berdakwah, Sunan Kalijaga mengenalkan agama Islam kepada masyarakat melalui pertunjukan wayang. Dengan kemampuannya menjadi berlakon wayang, Sunan Kalijaga berdakwah menggunakan nama samaran, salah satunya adalah Ki Dalang Bengkok di daerah Tegal. Kepopuleran Sunan Kalijaga menyebarkan ajaran agama Islam menggunakan lakon wayang sangat menarik perhatian masyarakat banyak. Bahkan, jika beliau melakukan pentas di suatu desa, masyarakat akan berbondong-bondong untuk menonton pertunjukan beliau. Beliau juga tidak pernah menarik bayaran di pertunjukan wayangnya.
Nah, sebagai ganti bayarannya, beliau meminta kepada seluruh masyarakat yang datang menonton untuk bersyahadat dan mengucapkan sumpah pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Cara berdakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga terlihat sangat luas, sehingga masyarakat Jawa yang kala itu masih banyak menganut kepercayaan lama, tidak merasa bahwa kehadiran dakwah beliau menentang adat istiadat. Lagi pula, Sunan Kalijaga juga mendekati masyarakat dengan cara halus, disertai pula pakaiannya yang tidak berupa jubah supaya masyarakat tidak merasa ketakutan akan kehadirannya. Pakaian yang digunakan oleh Sunan Kalijaga bukanlah jubah besar, melainkan pakaian adat Jawa sehari-hari. Selain itu, beliau juga memanfaatkan kesenian rakyat dan tembang-tembangnya sebagai alat dakwah. Di masyarakat Jawa, Sunan Kalijaga dianggap sebagai wali yang paling populer dan sebagai guru agung. Nah, yang berikutnya ada karya-karya Sunan Kalijaga. Selama menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, Sunan Kalijaga selalu menggunakan kesenian budaya Jawa dan meninggalkan banyak karya. Bahkan di tempat-tempat tertentu, ajarannya tersebut masih dipelajari dan digunakan hingga zaman sekarang ini. Nah, berikut adalah ada beberapa karya seni dan Sunan Kalijaga yang sudah tak asing lagi di mata masyarakat Nusantara, yaitu yang pertama ada seni wayang. Proses penyebaran agama Islam di masyarakat Jawa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga ini memanfaatkan kebudayaan setempat dalam bentuk wayang. Sebelumnya, wayang kulit di tanah Jawa ini selalu bersumberkan cerita akan Ramayana dan Mahabharata. Namun, untuk kepentingan dakwah ini, Sunan Kalijaga memberikan pertunjukan wayang dengan corak Islam, sehingga muncul lakon wayang seperti Jimat Kalimasada, Dewa Ruci, dan Punakawan. Jimat Kalimasada adalah bentuk perlambangan dari kalimat syahadat, yang mana terdapat nyanyian Kidung Rumekso ing wengi. Sunan Kalijaga menjadikan lakon wayang tersebut sebagai media dakwah penyebaran agama Islam. Dalam pewayangan ini, hampir seluruhnya mementaskan kisah tentang tasawuf dan akhlakul karimah yang berkaitan dengan kebatinan. Berhubung masyarakat pada kala itu adalah pemeluk Buddha atau Hindu, sehingga pengajaran tentang kebatinan adalah hal yang cocok. Nah, yang kedua ada seni ukir. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Kalijaga juga menghasilkan karya berupa seni ukir dengan berbentuk dedaunan. Sejak para wali ini datang ke Nusantara dan mengembangkan dakwah Islam, seni ukir yang berbentuk manusia dan hewan sudah tidak dipergunakan lagi. Seni ukir dedaunan ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga yang hingga saat ini masih dapat ditemui dalam alat musik gamelan dan rumah-rumah adat di sekitar Demak dan Kudus. Nah, yang ketiga ada seni gamelan. Sunan Kalijaga yang menciptakan alat musik gamelan yang mana berupa gong, sekaten, dan diberi nama syahadatain, bermakna sebagai pengucapan dua kalimat syahadat. Pada zaman sekarang ini, gong tersebut ditabuh pada perayaan Maulid Nabi di sekitaran halaman Masjid Agung Demak. Tujuannya adalah untuk mengundang masyarakat supaya berkumpul di masjid guna mendengarkan ceramah keagamaan. Nah, yang keempat ada seni suara. Sunan Kalijaga juga banyak menciptakan karya berupa seni suara. Bahkan lagu-lagunya telah dijadikan sebagai lagu tradisional di daerah-daerah tertentu. Sebut saja ada ilir-ilir, gundul-gundul pacul, Kidung Rumekso ing wengi, lingsir wengi, dan suluk linglung. Bahkan Sunan Kalijaga juga serta dalam penciptaan tempat macapat dan danggula yang mana memiliki kolaborasi melodi Arab dan Jawa. Yang kelima ada baju takwa. Sunan Kalijaga menjadi salah satu anggota dari Wali Songo yang memiliki ciri khas, yakni cenderung akomodatif terhadap tradisi Jawa.
Bahkan dalam cara berpakaiannya, Sunan Kalijaga selalu menggunakan belangkon. Hal ini jelas berbeda sebab para wali lainnya cenderung memakai jubah. Sunan Kalijaga juga diyakini sebagai pencipta baju takwa yang kemudian disempurnakan oleh Sultan Agung. Hingga saat ini, baju takwa ini dijadikan sebagai pakaian adat dan digunakan ketika melangsungkan pernikahan. Saat ini, baju takwa lebih dikenal dengan surjan. Nah, yang terakhir ada jasa Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga berjasa dalam sejumlah bidang semasa berdakwah. Mengacu sumber sebelumnya, berikut jasa Sunan Kalijaga di bidang kesenian dan budaya. Yang pertama, bidang kesenian dan budaya. Kesenian yang diciptakan Sunan Kalijaga digunakan sebagai media berdakwah. Kesenian tersebut diantaranya cerita wayang lengkap dengan perangkat gamelan serta tembang dan suluk. Beberapa tembang ciptaan Sunan Kalijaga yang terkenal yaitu Lir Ilir, Gundul-Gundul Pacul, dan Dandang Gula. Selain itu, Sunan Kalijaga juga berjasa dalam menciptakan upacara adat seperti grebek maulud. Nah, yang kedua, bidang arsitektur. Sunan Kalijaga juga memiliki keahlian di bidang arsitektur. Ia berjasa dalam menata tata ruang kota Demak dan mendirikan Masjid Agung Demak. Salah satu karyanya di Masjid Agung Demak yang sangat terkenal yaitu Saka Tatal atau tiang kukuh dalam Masjid Agung Demak yang terbuat dari potongan-potongan kayu jati. Sekian cerita tentang biografi Sunan Kalijaga yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.